Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini saya akan membahas mengenai stres. Stres merupakan sebuah reaksi adaptasi yang menimbulkan adanya gejala psikologis, fisik maupun perilaku. Stres terbagi menjadi dua macam. Ada stres positif atau stres baik, yaitu dinamakan sebagai eustress, dan stres yang buruk atau dinamakan sebagai distress. Contoh dari eustress dan distress adalah keduanya memiliki dampak yang berbeda dan bagaimana cara kamu berpersepsi atau menilai dari masalah yang datang terhadap kehidupan kamu. Contoh dari eustress atau stres yang baik adalah ketika kamu mendapatkan sebuah masalah dan kamu tetap berpikir jernih, menyelesaikan masalah dengan positif, dan kamu tetap merasa nyaman, berdampak pada fisik yang baik, dan tentunya membuat tubuh kamu tetap dalam keadaan aman. Sedangkan distress adalah stres yang buruk atau kebalikannya, yakni ketika timbul sebuah masalah, kamu merasakan tubuhmu bereaksi terhadap hal-hal negatif, berpikir negatif, berperasaan negatif, jelas berhubungan dengan psikologis, berhubungan dengan fisik, dan berhubungan dengan perilaku yang buruk akan hasil dari distress tersebut. Sebagai sebuah contoh, misalkan kamu mendapatkan tantangan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lemburan yang sangat tinggi sekali, dengan pekerjaan yang sangat numpuk sekali dari tempat pekerjaanmu. Nah, ketika respon positif terhadap diri kamu mengenai masalah tersebut positif, maka hasilnya adalah eustress. Contoh, kamu merasakan bahwa tubuhmu baik-baik saja. Kamu merasakan dan berpikir bahwa yang namanya tantangan dalam pekerjaan itu selalu ada dan menyenangkan. Bahkan kamu merasa bahwa ini adalah sebuah pencapaian prestasi apabila kamu mampu menyelesaikan tantangan atau challenge dari atasan kamu ini supaya kamu jauh berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga respon tubuh menjadi bersemangat, penuh percaya diri, senang dengan tantangan tersebut, dan mungkin kamu punya reward atas apa yang kamu capai. Sehingga ketika menyelesaikan masalah, kamu tetap merasakan semangat yang tinggi dengan daya juang yang tinggi, dan kamu selalu happy tentunya. Artinya, stres yang kamu terima itu adalah stres yang positif karena kamu berpikir positif, berperasaan positif, dan bertindak secara positif. Itulah yang dinamakan sebagai eustress atau stres yang baik. Sedangkan kebalikannya, dengan kasus yang sama, apabila kamu menilainya bahwa tantangan tersebut bukanlah sebuah tantangan, melainkan beban yang dibebankan oleh perusahaan atau atasan kamu terhadap pekerjaanmu, dan kamu tidak sanggup melewatinya, kamu capek, kamu lelah, kamu sudah merasa putus asa sebelum menyelesaikan tanggung jawab tersebut, dan kamu merasa bahwa itu bukan tanggung jawabmu, sehingga hal-hal yang akan kamu munculkan dalam pikiran adalah merasa terancam, punya beban yang berat, tanggungan yang tinggi, kamu tidak bisa beristirahat dengan tenang, kamu tidak bisa main, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan senyaman mungkin, yang pada akhirnya pikiran-pikiran yang negatif, perasaan-perasaan yang tidak baik tersebut mengganggu mood dan juga perilaku kamu. Sehingga kamu tidak mengerjakan pekerjaan tersebut dengan baik. Mungkin kamu menghindari atau mungkin kamu menjadikan tubuhmu merasa tidak nyaman dengan gangguan-gangguan tertentu yang diakibatkan dari psikologis akibat stres yang buruk. Adanya gangguan tidur, gangguan mood, mudah tersinggung, malas, tidak produktif, tidak inovatif, dan lain sebagainya. Itulah perbedaan antara stres yang baik atau eustress dan stres yang buruk ataukah distress. Ya, penyebab stres itu sendiri dikarenakan adanya hormon kortisol yang berkembang atau meningkat di dalam tubuh dengan saraf-saraf simpatik tertentu. Sedangkan menurunnya hormon serotonin dalam tubuh atau hormon pencetus kebahagiaan sehingga tubuhmu merasakan tidak nyaman. Itulah kenapa yang namanya distress kadang lebih berpengaruh tinggi atau lebih banyak menular dibandingkan dengan eustress. Nah, teman-teman, untuk stres sendiri manifestasinya banyak sekali, mulai dari gejala psikologis, fisik, maupun perilaku. Manifestasinya banyak, mulai dari cemas, gelisah, sedih, takut, marah, mudah tersinggung, gangguan tidur, gangguan mood, dan lain sebagainya. Bahkan bisa menurunkan konsentrasi, motivasi belajar, kebahagiaan tertentu, dan lain sebagainya. Adapun beberapa tips untuk kamu bisa melepaskan stres tersebut atau mengendalikannya dengan cara yang tepat. Yang pertama adalah coba pahami menurut kamu, menilai bagaimana stres itu muncul. Cari sumber stresnya dan bagaimana cara kamu menilai stres tersebut dengan pikiran-pikiran yang positif. Yang kedua, tetaplah berpikir jernih dan tetaplah menjadikan tubuh kamu setenang mungkin dengan berbagai macam cara dan berikan ruang untuk tubuh dan pikiranmu untuk sendiri memecahkan masalah tersebut.
Pahami bahwa stres merupakan penyesuaian dari fisik, psikis maupun kondisi perilaku yang mana ia akan sendirinya bisa pulih apabila kamu bisa mengendalikan stresornya atau sumber terjadinya stres tersebut. Ketiga, berdiskusilah dengan orang terdekat atau kamu bisa mendatangi berbagai ahli profesional di bidangnya. Dan yang terakhir adalah tetaplah melakukan spiritual yang baik untuk membantu kamu bisa mengelola stres dengan perasaan yang lebih tenang. Bahkan, yang terakhir, kamu bisa melepaskan stres apabila sudah tahu sumber permasalahannya dengan berbagai waktu dan cara untuk kamu bisa meluangkan apapun yang menjadi kesibukanmu atau hobi-hobi barumu supaya lebih fokus pada kesenangan yang kamu miliki. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.